Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Ibu dosen, perkenalkan nama saya Imron Supardi. NIM saya 1207240026 dari program studi pendidikan agama Islam STAI Ibnu Sina Batam. Dalam video ini saya akan menganalisis dan membandingkan sistem pendidikan dari 3 negara. Yang pertama yaitu dari Finlandia, yang kedua dari negara Islam yaitu Malaysia, dan yang ketiga adalah dari negara Indonesia, untuk kemudian menyusun model pendidikan ideal Indonesia yang dapat memperkuat mutu pendidikan nasional, khususnya pendidikan Islam. Adapun tujuan video ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana sih kelebihan negara maju seperti Finlandia dan kelebihan negara Islam seperti Malaysia, dan nilai lokal Indonesia dapat disatukan dalam satu model pendidikan yang unggul. Latar belakang yaitu pertama adalah pendidikan Indonesia menghadapi berbagai rintangan atau tantangan yang serius seperti rendahnya kualitas literasi, ketimpangan akses, tidak meratanya sistem yang ada di Indonesia, atau kualitas guru dan infrastruktur yang tidak merata, biaya pendidikan yang sangat tinggi, dan lemahnya integrasi teknologi. Selain itu, perkembangan globalisasi menuntut siswa untuk memiliki kemampuan abad 21, berpikir kritis, digital literasi, kreativitas, dan kolaborasi. Oleh karena itu, membandingkan sistem pendidikan dunia menjadi sangat penting. Melalui perbandingan ini, kita dapat mengambil contoh dari negara maju, memadukannya dengan kekuatan pendidikan Islam dan menyusunnya menjadi model baru yang lebih relevan, yang lebih diterima lagi bagi rakyat Indonesia. Analisis perbandingan 3 negara. Negara yang saya pilih, yang dipilih adalah Finlandia, Malaysia, Indonesia. Baik, tujuan pendidikan. Finlandia menekankan pada kesetaraan dan kemandirian, yaitu fokus pada kebahagiaan, perkembangan manusia, dan kemandirian siswa. Adapun Malaysia yaitu fokus pada keseimbangan holistik dan keterampilan digital, menekankan integrasi ilmu modern dengan nilai Islam, pembangunan karakter dan identitas kebangsaan. Sedangkan di Indonesia yaitu berorientasi pada pengembangan potensi spiritual, moral, dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Satu adalah mengembangkan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia melalui kurikulum merdeka. Selanjutnya kurikulum. Kurikulum ini Finlandia fokus pada kepembelajaran holistik, kesetaraan, dan kesejahteraan siswa, dengan guru memiliki otonomi besar untuk menyesuaikan metode pengajaran dari kerangka nasional yang fleksibel, mengedepankan pemahaman mendalam daripada hafalan, integrasi pelajaran berbasis fenomena, minim tekanan ujian, jam belajar pendek dengan banyak istirahat, serta penekanan pada keterampilan abad ke-21, kritis, kreatif, kolaborasi. Adapun kurikulum yang ada di Malaysia yaitu kurikulum standar nasional. Ini berpusat pada kurikulum standar sekolah rendah KSSR dan kurikulum standar sekolah menengah KSSM
yang menekankan pengembangan holistik siswa, fisik, emosi, spiritual, intelektual, sosial, keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi. Adapun yang ada di Indonesia saat ini, pendidikan atau kurikulum di Indonesia berada dalam masa transisi di mana dua kurikulum utama berlaku secara bersamaan, yaitu kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka telah resmi menjadi kurikulum nasional. Kurikulum yang berlaku saat ini kurikulum Merdeka. Ini adalah kurikulum terbaru yang menjadi prioritas pemerintah dan secara bertahap diterapkan di berbagai jenjang pendidikan. Kurikulum Merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi pelaksanaannya belum merata. Sistem evaluasi. Sistem evaluasi Finlandia lebih menekankan penilaian formatif, observasi guru, dan portofolio. Sedangkan Malaysia ujian masih ada tetapi mulai bergeser ke penilaian holistik. Di Indonesia sendiri masih dominan kognitif, meski perlahan mengarah ke portofolio dan proyek. Ya. Nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral pendidikan Finlandia fokus pada kesetaraan, otonomi guru, dan pendekatan holistik tanpa ujian nasional, menanamkan moral melalui budaya, kebersamaan, dan tanggung jawab. Ya, tidak berbasis agama, tetapi sangat kuat dalam etika, kebersihan, ketepatan waktu, disiplin, dan empati. Sedangkan di Malaysia pendidikan Islam integratif, moderat, dan dibangun secara sistematis di sekolah. Salah satunya Malaysia mempunyai kurikulum inti pendidikan moral agama yang wajib bagi semua siswa untuk membentuk warga negara seimbang berdasarkan Tuhan. Sedangkan sementara di Indonesia sendiri dengan kurikulum Merdeka, yaitu mengintegrasikan nilai agama dan moral ke dalam pembelajaran komprehensif untuk mengembangkan karakter Pancasila dan akhlak mulia. Meskipun tantangannya ya ada infrastruktur dan implementasi berbeda di ketiga negara tersebut. Dan Indonesia itu mempunyai salah satu mata pelajaran yaitu pendidikan agama Islam menjadi mata pelajaran inti, tetapi pengintegrasiannya dalam kehidupan sekolah belum maksimal karena kurangnya waktu belajar. Selanjutnya peran guru dan peserta didik. Di Finlandia guru sangat dihargai, ya, minimal pendidikannya adalah pendidikan S2 dan berperan sebagai fasilitator. Ya. Di Malaysia guru dilatih profesional dengan kurikulum khusus pendidikan Islam. Sedangkan guru di Indonesia masih berjuang dengan beban administrasi, kualitas pelatihan tidak maksimal yang belum merata. Nah, ini adalah tantangan bagi guru-guru saat ini, ya harus siap untuk menghadapi apapun risikonya. Sintesis model pendidikan ideal Indonesia. Berikut model yang saya usulkan adalah pertama model pendidikan integratif, yaitu tauhid, terus teknologi, karakter Nusantara. Ya, yang pertama adalah pondasi tauhid dan akhlak, diambil dari Malaysia dan kekuatan pendidikan Islam di Indonesia. Setiap mata pelajaran dihubungkan dengan nilai-nilai keislaman seperti amanah, jujur, adil, ihsan, dan bertanggung jawab. Ya. Yang nomor dua adalah teknologi adaptif dan pembelajaran mandiri. Yang pertama mengadopsi gaya Finlandia dengan pembelajaran fleksibel, ya.
personal dan teknologi digital yang memfasilitasi minat siswa. Nomor tiganya dari model pendidikan integratif tauhid teknologi karakter Nusantara, yang ketiganya adalah karakter Nusantara. Karakter Nusantara ini menanamkan gotong royong, sopan santun, toleransi, dan moderasi beragama khas Indonesia, berakhlak mulia, ya, bergotong royong pada sesama, santun, terus toleransi. Dan yang nomor keempatnya sistem evaluasi holistik. Ya, sistem evaluasi holistik itu menggabungkan yang pertama portofolio Finlandia, proyek keagamaan sosial Indonesia, dan penilaian akhlak dari Malaysia. Peran guru sebagai mentor spiritual dan akademik. Guru menjadi pendamping yang membantu siswa memahami ilmu sekaligus membangun adab dan karakter. Pembelajaran STEAM Islami, ya. Pertama, integrasi sains, agama, teknologi, seni yang menghasilkan lulusan kreatif, religius, dan siap menghadapi era digital. Rekomendasi dan harapan. Harapan saya untuk madrasah itu memperkuat integrasi sains dan agama, tingkatkan literasi digital, dan gunakan evaluasi portofolio berbasis akhlak. Lebih diterima nanti sama siswa atau mahasiswa. Yang sekolah umum, saran saya menambahkan penguatan karakter Islam moderat. Ya, salah satunya adalah ditambahlah jam belajar pendidikan agama. Terus pelatihan guru yang berbasis teknologi dan pembelajaran kolaboratif. Terus yang saran saya untuk pesantren yaitu modernisasi pembelajaran dengan STEAM, ya, literasi global dan kewirausahaan santri tanpa meninggalkan kitab kuning. Dan ini adalah salah satu tempat di mana ada salah satu pondok pesantren yang sudah menerapkan ini, ya. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh pondok-pondok pesantren yang lain. Tujuannya adalah supaya santri atau anak didik yang mondok di tempat itu supaya mempunyai daya saing yang tidak kalah dengan anak-anak yang mempunyai kekuatan pemikiran digital. Salah satunya seperti itu. Mudah-mudahan ini terwujud, Indonesia menjadi negara emas untuk 2045. Dan semoga pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, untuk terus mendukung upaya pendidikan agama Islam ini supaya maju semuanya tanpa ada pandang bulu. Baik, mudah-mudahan video yang saya buat ini menjadi inspirasi khususnya buat saya sendiri, dan terima kasih. Demikian video ujian akhir semester saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih telah menonton hingga selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.